Udah Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Baik, anak-anak Bapak kelihatan ganteng, kelihatan rapi, kelihatan cantik-cantik semua. Anak-anakku sekalian, hari ini Ya kita Allah. akan masuk pembelajaran berikutnya yaitu menyambut usia balik. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi robba wa bil islami Islami dinna wa bi dina. muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal Amin. alamin. Anak-anakku, hari ini berangkat semua? Berangkat Berangkat. Pak. Berangkat semua ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak percaya Hadir. sama kalian. Ada yang sakit? Oh, Roset. oh ya Rosid sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit dan yang tidak ada berangkat hari ini diberikan kesehatan dan selalu dilindungi setiap dimanapun perjalanan. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin bertanya materi yang selanjutnya. Materi sebelumnya apa? Indahnya saling menghargai Indahnya dalam keberagaman. Indahnya saling menghargai dalam Beriman keberagaman. kepada Allah. Benar. Kalau ada yang beragama lain sedang beribadah, kita Menghormati. Nah, anak-anakku, biar tambah semangat lagi, sebelum kita masuk ke materi menyambut balik, kita akan tepuk-tepuk dulu yang kayak Bapak ajarin kemarin. Masih ingat? Masih Pak. Oke. Bapak contohin dulu ya, nanti lupa ya. Nanti baru kita bareng-bareng ya. Ya, Pak. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Cuci Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. kumur-kumur. Jangan sampai ke Hidung siku, basuh kepala dan telinga. Terakhir sampai basuh kaki lalu doa. Amin. Bisa? kepala. Bisa ya, yuk kita bareng-bareng yuk. Ya Tepuk Pak. wudhu. Terakhir masuk Bismillah lalu cuci tangan. sudah. Kumur basuh hidung, basuh muka, tangan Tangan sampai ke sampai siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Baik, pintar sekali. Tepuk wudhu itu menjaga kita supaya kita tetap bersih. Anak-anakku sekalian, Bersih. tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Bapak berharap peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tanda-tanda balik. Oke. Nah, ini Septi. Ini Ya gambar Pak, apa? Ayo. gambar perkembangan pada manusia Pak. Oh, pintar. Ini gambar perkembangan manusia mulai dari rahim, bayi, anak-anak sampai ke orang tua. Tua. Anak-anak kelas 4 sekarang ada di urutan nomor berapa? Ayo kira-kira. 3 Tiga, Pak. 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 Bukan nomor terakhir ini bukan? Bukan. Oh Bukan, iya. Pak. Siap. Ya, berarti kalau masih nomor 3, kalian semua harus belajar yang rajin, jadi anak yang soleh dan soleha, biar nanti bisa sukses sampai ke
Gambar gambar Ya, ini. Baik, amin. selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Ningsih. Ya, Pak. Ningsih, bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? Ini Kiki, yang ini Kiki. Perempuan pakai jilbab, Pak, rambutnya panjang. Giginya? Laki-laki pendek, Pak, rambutnya rata dadanya. Berarti kalau laki-laki rambutnya panjang seperti Perempuan, Pak. perempuan. Baik, pinter. Suryati, Ya, bagaimana membedakan laki-laki dan perempuan? kalau laki-laki itu berkumis, Pak. Berarti kalau kayak Bapak nggak berkumis, Bapak bukan laki-laki dong? Berarti Bapak belum makil balik dong. Oh, Dewasa berarti, Pak. baik, pintar-pintar semua. Laki-laki itu rambutnya pendek, perempuan itu rambutnya panjang, laki-laki itu ada jatunnya. Anak-anakku sekalian, saat ini kalian sudah berada di kelas 4. Kelas 4 tuh biasanya umurnya kalau nggak 9, 10, 11. Tentu kalian mengalami perubahan baik fisik maupun secara mental. Sekarang kita akan belajar tentang menyambut balik. Apa sih itu balik? Balik secara bahasa artinya sampai. Balik, menurut istilah, adalah keadaan di mana seseorang anak telah mencapai usia atau tanda-tanda tertentu yang menandai kedewasaan dan telah wajib mematuhi hukum-hukum syariat Islam. Dalam fikih, balik berarti seorang individu sudah dikenai tanggung jawab agama, seperti melaksanakan ibadah 5 waktu, puasa, zakat, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Selanjutnya, tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih. Tanda balik bagi laki-laki yaitu dengan ditandai mimpi basah atau ihtilam. Peristiwa yang terjadi saat anak laki-laki dan perempuan tertidur, kemudian mengeluarkan suatu cairan, dan cairan itu disebut dengan air mani atau bahasa biologinya sperma. Sudah jelas, ada yang ditanyakan anak-anak? Lanjut ya. Lanjut. Tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu fikih, yaitu dengan keluarnya darah haid, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, batas minimal haid terjadi sehari semalam, dan maksimal 15 hari, dan sudah berusia 15 tahun. Jadi kalau anak-anak sudah 15 tahun, terus keluar darah, jangan kaget, jangan teriak-teriak. Itu bukan karena apa-apa, itu karena kalian sudah menandakan bahwa kalian sudah dewasa atau sudah balik. Terus, darah haid itu keluarnya dari rahim. Kalau keluar darah dari dengkul, itu bukan darah haid, itu namanya darah darah koreng. Baik, anak-anak pintar semua. Penjelasan tentang mimpi basah. Mimpi basah adalah peristiwa yang dialami laki-laki maupun perempuan pada saat tertidur dan saat bangun ternyata sudah mengeluarkan suatu cairan yang berada dari air kencing. Cairan yang keluar dari ini dinamakan air mani atau bahasa biologinya sperma. Jika kalian sudah mengalami ihtilam, maka kalian sudah dewasa. Pasti kalian bingung, Pak, mimpi basah itu apa sih, Pak? Apa mimpi jebur kali, apa jebur laut? Bukan. Mimpi basah itu adalah mimpi di mana mimpi itu terjadi lain daripada mimpi yang sebelum-sebelumnya. Biasanya mimpi kita jatuh dari gedung, nyolong mangga, dikejar ular. Dan ini nih mimpinya mimpi yang luar biasa. Nanti kalian akan mengalaminya di usia 14, 15 sampai 16 tahun. Ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Tidak, Pak. Jelas? Jelas. Baik. Penjelasan tentang darah haid atau menstruasi. Coba teruskan ya. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari seorang rahim wanita pada waktu tertentu. Datangnya haid tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian mengalaminya, batas minimal keluarnya,
darah 15 hari. Jadi nanti kalau kalian sudah berusia 15 atau 14 atau 15 tahun, kalau di malam atau di Kelompok pagi 4, hari Bu. perut terasa sakit, Kelompok 4, nyeri, Bu. pinggang terasa sakit, kepala pusing, Ini mau lalu ke laptop. disusul dengan Lihat, keluarnya darah dari mau rahim, ke laptop, Bu. jangan kaget, jangan bingung, langsung konsultasi sama ibu. Bu, ini darah apa ya, Bu? Nanti ibu akan menjelaskan secara detail. Itu darah apa, bagaimana kalian akan menghadapi kedewasaan setelah darah itu keluar, bagaimana cara mandinya. Jadi semuanya dihadapi dengan tenang, jangan terburu-buru atau jangan takut karena darah itu tidak mematikan tapi menyehatkan. Lanjut. Ciri-ciri darah haid berwarna merah kehitaman, keluar dari rahim seorang perempuan yang sehat, bukan darah yang keluar dari melahirkan. Siap. Kalau darahnya itu darah orang melahirkan itu bukan darah haid. Darah haid itu keluarnya di usia kalian 15 tahun, terus fasenya itu per sebulan sekali. Kalau kalian dari umur 15 sampai 17 tahun belum mengalami haid atau menstruasi, segera hubungi dokter supaya diperiksa ada apakah di rahim kalian, biar diketahui sakitnya apa, penyebabnya kenapa. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, Bapak lanjut. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Sholat 5 waktu, puasa wajib, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran dan tawaf. Tidak boleh sholat wajib atau sunnah ketika haid. Kenapa? Karena kalian para kaum hawa itu sedang posisi badannya tidak bersih. Jadi ketika nanti sudah bersih, baru boleh sholat lagi. Dan mengganti sholat yang ditinggalkan selama 5 sampai 7 hari ke belakang. Puasa wajib dan sunnah juga tidak boleh. Tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ada darah yang tertinggal sehingganya mengotori lingkungan masjid atau dalam masjid. Anak-anakku ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya? Bapak lanjut ke sholat. Kewajiban setelah datangnya kewajiban setelah datangnya balik. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga menuntut ilmu. Jadi anak-anakku, ketika nanti kalian sudah mengeluarkan darah haid, ketika kalian nanti sudah mengalami mimpi basah, maka sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi kalian. Dan dosanya akan ditanggung oleh kalian sendiri, bukan lagi orang tua. Kalau dari kelas 1 SD sampai umur 14 tahun, kalian tidak melaksanakan sholat, lalai dalam sholatnya, itu masih tanggungan orang tua. Tapi kalau kalian sudah mimpi basah, sudah haid, maka dosanya akan jatuh ke kalian sendiri. Maka berhati-hatilah ya nak ya setelah balik nanti ya. Kalau Ya. sudah terdengar dari kejauhan, hayya 'alas sholat, langsung ngapain? Salat. Ke masjid, Pak, sholat. Langsung wudhu, jangan langsung sholat. Kalau langsung sholat nggak sah. Wudhu dulu, habis wudhu baru Sholat. sholat. Baru Iya, sholat. Pak. Jadi kalau nanti kalian waktu pas datangnya sholat kok masih main game, tidur-tiduran, rebahan sambil nonton TV, dosanya luar biasa. Baik, anak-anakku, Bapak ingin tanya. Sakti, apa saja Ya. tanda balik bagi laki-laki? Mimpi basah tadi, Pak. Basah, keluarnya jakun, Ya. dan tumbuh bulu. Kalau kata Suryati tadi sudah ada kumis, berarti Bapak Ya, belum ada balik. kumisnya, Pak. Baik, anak-anak. Uh, Kemungkinan ini sudah selesai pembelajaran kita. Kita lagi ke kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini, balik merupakan fase penting dalam kehidupan seorang muslim yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa.
Dalam Islam, balik adalah saat seorang mulai dianggap bertanggung jawab dan atas segala macam perbuatannya, baik kewajiban, ibadah maupun perilaku sehari-hari di masyarakat. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup, Bapak berharap setelah nanti kalian keluar dari sini dan nantinya akan balik, tetap jadi anak yang berbakti kepada orang tua, tetap jadi anak yang soleh dan solehah, tetap ramah kepada siapapun, Amin. bersenyuman kepada siapapun, karena salah satu Amin. ciri orang pelit adalah ketika dia tidak mau bersenyum kepada orang lain. Ya anak-anakku ya, ingat materi selanjutnya yaitu tata Iya, cara bersuci setelah balik. Pak. Itu akan kita bahas di minggu depan. Bapak minta sebelum belajar dimulai kalian sudah membaca, kalian sudah memahami tata cara mandi atau bersuci setelah balik. Demikian Ya, cukup dari Pak. Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Faisal udah datang ya.